Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita, dan Tuhan selalu menyatakan pertolongannya dalam segala perkara. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang selalu ada beserta dengan kami, terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan kuasa-Mu yang menolong kami senantiasa untuk melewati hari ini. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 101 ayat 2-3. Tertulis demikian: Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu tak akan melekat padaku. Saudara yang dikasih Tuhan, Albert S. Taylor pernah mengatakan bahwa 1% dari waktu anak-anak dihabiskan di sekolah minggu. 7% waktu yang mereka punya dihabiskan di sekolah. Sisanya sekitar 92% dihabiskan dalam pengaruh yang ada di rumah. Mungkin tidak secara tepat 92% waktu anak-anak dihabiskan di rumah, karena ada saat mereka bermain atau berada di luar rumah, selain di sekolah dan di dalam gereja. Tapi maksud dari perkataan Albert Taylor adalah ada begitu banyak pengaruh yang didapatkan anak dari keluarga di dalam rumahnya. Dan apa yang terjadi di rumah, didikan, kebiasaan, budaya di dalam rumah akan mempengaruhi pertumbuhan anak. Rumah hendaknya menjadi tempat yang baik, yang memberikan pengaruh positif untuk anak-anak agar dapat bertumbuh dalam kebenaran, dalam iman, dan dalam sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Mazmur 101 ayat 2-3 ini kita perhatikan, Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu tak akan melekat padaku. Dalam ayat ini pemazmur membuat sebuah pertanyaan retoris. Bilakah engkau datang kepadaku? Maksudnya, kapan Tuhan akan datang kepadaku? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab, tapi merupakan ekspresi bahwa kalau Tuhan ada, datang di tempat kediaman pemazmur, pemazmur akan didapati Tuhan hidup dalam ketulusan. Pemazmur menyatakan tekad dan komitmennya bahwa aku hendak hidup dalam ketulusan di dalam rumahku. Ada istilah yang mengatakan bahwa sifat asli seseorang bisa dilihat ketika ia berada di rumahnya. Mengapa demikian, saudara? Karena seringkali di luar kita banyak memakai topeng karena ingin dilihat baik, ingin menyenangkan hati orang, yang jadinya membuat kita tidak benar-benar menjadi diri kita apa adanya. Kita menutupi sifat asli kita. Tapi seharusnya hal seperti ini tidak terjadi. Seharusnya kita menjadi pribadi yang sama baik di luar rumah ataupun di dalam rumah. Kita menjadi diri kita yang sejujur-jujurnya. Tidak ada bedanya, apa adanya. Mungkin hanya beda di soal penampilan luar saja. Tapi secara sikap kita tidak berbeda. Sikap hati sama. Sikap hidup di hadapan Tuhan tidak berbeda. Sikap hidup di hadapan sesama juga tidak berbeda, baik di rumah maupun di luar rumah. Rumah menjadi tempat di mana kita umumnya menjadi diri kita yang sebenarnya. Dan itu sebabnya pemazmur mengatakan di sini, aku akan hidup dalam ketulusan di dalam rumahku. Artinya adalah bahwa pemazmur tidak mau hidup berbeda di luar rumah ataupun di dalam rumahnya. Dia mau hidup benar, hidup jujur, hidup berkenan, baik di rumah atau di luar rumah, di mana saja
dia mau menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita berbeda? Sikap kita, cara hidup kita di luar rumah dan di dalam rumah. Di luar rumah mungkin kita kelihatan baik, tapi di dalam rumah kita begitu jahat, banyak berbuat dosa, dan mendukakan hati Tuhan. Mari hidup dalam kekudusan, mulai dari dalam rumah kita. Mata Tuhan selalu melihat, menembus segala tembok dan batas, dan kita tidak dapat bersembunyi dari hadirat Tuhan. Karena itu biarlah kita hidup selalu jujur, tulus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang selalu menuntun kami dalam kebenaran-Mu, mengoreksi dan membersihkan kami dari segala kotoran dosa, dari semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini, yang mengingatkan kami untuk hidup benar, mulai dari dalam rumah kami, supaya kami menjadi pribadi yang tidak memakai topeng, tapi jujur, tulus di hadapan Tuhan, dan di hadapan sesama. Pimpin kami selalu Roh Kudus, semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan, disempurnakan setiap hari. Berkatilah kami dan lindungi kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan. Nyatakan kuasa pertolongan, mujizat kesembuhan, dan terobosan yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan sanggup menolong kami dengan cara-Mu yang heran dan ajaib. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa, kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.